Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengajari doa Bapa kami menurut Lukas. Doa Bapa kami yang seringkali kita dengarkan dan kita lantunkan itu bukan mendasarkan pada Injil ini, tetapi Injil Matius yang lebih panjang dan lebih runtut di sana. Lukas mengajari mengenai doa ini ada sesuatu hal, yaitu yang pokok saja. Yang pertama adalah pujian, penyembahan kepada Sang Bapa. Dikuduskanlah namamu. Lalu juga merasakan bahwa kalau Allah hadir, maka kerajaannya pun juga hadir di sekitar kita. Sehingga kalau Allah hadir, maka kedamaian, keamanan, situasi yang baik itu juga bisa dirasakan oleh manusia. Ini yang pertama. Dalam pujian itu juga ada permohonan yang sesuatu yang luar biasa yang mau diungkapkan. Dan orang seringkali lupa bahwa apa yang dia minta dalam doa, karena seringkali yang dimintanya pengabulan apa yang diinginkan saja. Lalu juga yang kedua, yang dibutuhkan adalah memang makanan, santapan setiap hari yang secukupnya, bukan yang berlimpah, bukan yang istilahnya yang serba ada, bukan, tapi makanan yang secukupnya, yang itu cukup untuk kehidupan hari itu saja. Jadi bukan, pokoknya setiap hari ada makanan yang secukupnya untuk bisa disantap, untuk hidup, untuk mewartakan, untuk pelayanan. Lalu yang berikutnya, kalau mengampuni juga ada aspek dirinya juga harus mengampuni terlebih dulu kalau mohon pengampunan. Ini juga dibutuhkan demi keselamatan. Jadi dari hidup, lalu juga demi keselamatan. Lalu yang kedua, yang berikutnya adalah mohon supaya dijauhkan dari setan. Karena istilah pencobaan itu adalah istilah jangan dimasukkan di dalam situasi ketemu dengan setan. Artinya selalu dilindungi oleh Tuhan. Karena pencobaan ini adalah maksudnya adalah setan yang selalu mencoba. Seperti kita ingat si Ayub itu dicobai oleh setan. Jadi kita bisa, Tuhan Yesus juga dicobai oleh iblis, oleh setan pada waktu dia berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Di sana kita bisa melihat kalau mohon jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, jangan biarkan kami kita ini ketemu dengan iblis, dengan setan yang nanti bisa menyesatkan. Artinya mengalami perlindungan dari Tuhan. Nah, Ibu, Bapak, Saudara terkasih, karena memang pada dasarnya Tuhan tidak akan mencobai kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengetahui apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Tuhan sudah tahu semuanya. Mengapa harus mencobai kita? Dia Tuhan, sudah Maha tahu. Mengapa harus mencobai kita? Untuk apa Tuhan mencobai kita? Jadi bukan untuk mencobai, tetapi tujuan Tuhan, kalau Tuhan membiarkan kita, artinya mau mendewasakan kita. Jadi bukan mencobai. Kalau setan mencobai kita supaya kita itu kalau sudah masuk dalam cobaan itu menjauh dari Allah, membuat diri kita seolah-olah menjadi Allah itu sendiri, itu yang diharapkan oleh setan. Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, maka tujuan utama dalam kita berdoa adalah mencoba untuk melihat siapa saya di hadapan Tuhan. Jadi siapa saya di hadapan Tuhan. Lalu di dalam permohonan itu diharapkan ada DOA, dialog omong-omong dengan Allah. Dan ini adalah tujuan dalam kita berdoa. Selalu kita mau mencoba untuk berelasi. Orang dengan kita cintai selalu berelasi. Para murid pun itu sebetulnya pada waktu
dia memohon kepada Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk berdoa seperti Yohanes mengajari, dia lupa akan inti dari doa itu. Inti dari doa adalah dialog, omong-omong, mendengarkan, melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, para murid sudah omong-omong dengan Tuhan Yesus. Dia melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia sudah mengalami kebaikan-kebaikan dari Tuhan Yesus dalam kehidupan yang nyata. Ini sebetulnya sudah menjadi wujud doa, hakikat doa yang dialami oleh para murid, oleh para rasul. Tetapi permintaannya adalah ajarilah seperti Yohanes. Maka tampak Tuhan Yesus juga ngajari para murid untuk berdoa berelasi dengan Sang Bapa. Maka dia mengajak para murid untuk menyapa Bapanya juga. Nah, kita juga dilibatkan oleh Tuhan Yesus untuk menyapa Bapa, sehingga kita tidak hanya meminta kepada Tuhan Yesus, tapi menyapa Bapa. Ada sesuatu yang mau diungkapkan oleh Tuhan Yesus, yakni hakikat doa, yakni mengenal Sang Pencipta itu sendiri, bersyukur kepada Sang Pencipta, dan masrahke hidup ini melulu dalam kekuasaan Sang Pencipta itu. Nah, Ibu, Bapak, Saudara terkasih, ini yang mau dibuat sehingga kalau kita sekarang merayakan Maria sebagai Ratu Rosario, kita juga mencoba untuk bisa melihat Bunda Maria senantiasa juga memberikan contoh nyata dalam setiap kali dia berdoa kepada Tuhan. Mencoba untuk diam hening, untuk mencoba memahami Tuhan ini mau mengutus kemana. Maka wujud doa juga masrahke dan sekaligus juga mencoba untuk memahami Tuhan berkehendak apa dalam kehidupan yang nyata ini. Maka kalau kita mencoba untuk belajar dari Bunda Maria yang istilahnya dalam doa Rosario pada bulan ini, bulan Rosario ini, kita mencoba untuk memaknai kita mau diutus kemana, kita mau diutus apa, dan kita mencoba taat seperti Bunda Maria taat. Terjadilah kepadaku seperti kehendakmu. Ini hakikat dari wujud doa itu. Mencoba untuk memahami dan memasrahke dan percaya 100% bahwa di akhir kehidupan itu ada kebaikan. Nah, kita mencoba untuk masrahke seperti itu. Selamat merenungkan.